semangat. Shalom. Puji Tuhan, jangan gara-gara cuaca berbuat kurang bersahabat mengurangi sukacita kita untuk datang memuji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita saat malam hari ini. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Kami membawa setiap pujian dan syukur kami di hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian kami, biarlah setiap penyembahan kami Tuhan senantiasa memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Karena hanya Engkaulah yang layak kami sembah, hanya Engkaulah yang layak kami sanjung dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bawa semua pujian kami Tuhan. Haleluya. Kita mengawali ibadah kita dengan satu pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur-Mu yang terbaik bagimu. Katakan dengan imanmu, saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur-Mu yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan
setiap pujian kami, biarlah setiap penyembahan kami Bapa senantiasa mengagungkan, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Memberkati hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Memberkati kami semua ya Bapa, agar setiap firman-Mu yang ditaburkan bagi kami menjadi rema yang baru dalam kehidupan kami pribadi dan lepas pribadi. Kami akan mulai pada kami dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Berikan salam satu dengan yang lainnya. Tuhan memberikan nyanyian baru. Untuk
pegang setiap janji firman Tuhan. Ajar kami senantiasa Bapa taat kepada perintah-Mu untuk saling melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini Tuhan, sebagai kami ada Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bukan dengan kebetulan kami boleh bersama-sama memuji-Mu, menyembah-Mu, kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Kau sembunyikan hamba-Mu yang jauh daripada kesempurnaan di belakang salib-Mu. Biarlah Kau sendiri berfirman bagi kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu ya Tuhan boleh tinggal diam di dalam hati kami. Biarlah Tuhan Yesus inilah bukti ketaatan kami kepadamu Tuhan. Kami berserah penuhnya kepadamu ya Bapa. Sucikan setiap hati dan pikiran kami. Kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom kepada ibu saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita boleh bersama-sama berkumpul kembali. Ini semua karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita, ya. Sebagai bukti juga kita mau taat kepada Tuhan dan pengingat kita kepada Tuhan. Kenapa kita sebagai orang Kristen itu, ya, tetap mau ke gereja? Kita mau tetap melayani. Meskipun di dalam kesibukan kita, ya. Tapi terkadang di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ke gereja, kita pelayanan, tapi terkadang hati kita kosong. Ya. Ke gereja datang, terkadang untuk pujian aja, ya. Kita sepertinya main-main. Lebih lagi kalau mendengarkan firman Tuhan, banyak sekali, ya. Bukan di gereja ini aja juga saya melihat, ya. Tapi fokusnya kita di gereja kita di sini, begitu banyak anak-anak muda kalau dengarin firman Tuhan, yang dipegang, yang dilihat apa? Nah, artinya bukan saya sendiri mengamati seperti itu ya. Kita semua tahu. Ke gereja, melayani, tapi tetap hatinya kosong. Karena apa? Nggak sungguh-sungguh. Banyak pelayan-pelayan Tuhan juga begitu, merasa terbeban. Kalau diberi layanan itu, ya, sepertinya tuh karena kita sibuk gitu ya, karena tidak mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan setiap hari. Kita seringkali pelayan Tuhan juga ya, mau itu pelayan kolektor sampai renungan gitu ya, WL, singer atau apapun itu, pemain musik juga. Sepertinya nggak ada rasa menghormati pelayanan itu. Oh ya, saya jadwal nih hari ini saya pelayanan. Saya datang, saya melakukan pelayanan, saya pulang. Setelah di rumah, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Untuk itu makanya seringkali setiap kali dikasih pelayanan, ya, rasanya kelabakan. Saya pun seperti itu. Terkadang ya, kemarin-kemarin itu merasa seperti itu. Tapi Tuhan itu baik. Dia mau memproses kita, mau mendewasakan kita. Bagaimana semua itu kita bisa menghindari? Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Apa sih yang Tuhan mau dari kita? Kita baca sama-sama. Sudah dapat Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Untuk kita bisa menghindari hal-hal yang tadi seperti firman Tuhan katakannya. Dari ayat 1 sampai 8 kita boleh mempunyai satu tema pemikiran, yaitu tetap melekat kepada pokok anggur. Pokok anggur itu adalah firman Tuhan, Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa? Artinya kita melekat, kita menempel, kita tinggal di dalam kebenaran firman. Kalau kita tahu ya lagu Yesus pokok dan kita caranya, nah bagaimana kita bisa berbuah di dalam hidup kita? Kita hanya perlu kita melekat, kita menempel, kita tinggal di dalam firman Tuhan. Umat Kristiani banyak yang berbuat dosa, ya, banyak hamba Tuhan juga. Karena apa? Hanya terlihat rohani, tapi hatinya tidak melekat, hidupnya tidak melekat kepada Tuhan. Tidak ada hubungan, tidak ada relasi. Ya, pelayanan ya hanya terlihat di luar. Oh, hamba Tuhan itu hebat. Tapi kehidupan pribadinya kita seringkali melihat banyak, ya, nggak satu dua. Bagaimana bisa menjadi teladan? Bagaimana bisa kita boleh percaya, ya, kita yang sudah percaya Tuhan, ya, kalau melihat hamba Tuhan seperti itu, apakah tidak menjadi melemahkan iman kita? Kita sebagai orang-orang percaya pun yang bukan hamba Tuhan, ya, juga hidupnya secara rohani terlihat wah luar biasa di dalam gereja, aktivis, ya, pengurus, tapi di dalam kehidupan pribadinya tetap seorang pemarah, tidak ada perubahan karakter. Karena apa bisa terjadi seperti itu? Ke gereja datang pulang udah selesai, nggak ada hubungan pribadi di dalam rumah itu setiap hari. Karena hubungan koneksi kita kepada Tuhan itu bukan hanya di gereja pada saat kita memuji, kita menyembah, kita mendengarkan firman, tapi terlebih lagi kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan, menghidupi firman di dalam hidup kita. Memang daging kita adalah rumah, ya, tapi kalau kita seperti pujian kita tadi, kita mau taat. Kita tidak harus berusaha untuk kita berbuah, ya. Kita hanya perlu tinggal di dalam Tuhan, menempel kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan otomatis akan sendirinya akan berbuah. Kita adalah ranting-ranting, artinya cabang dari satu pohon pokok anggur. Ya, mau pohon apalah gitu ya. Kalau pokok anggur diumpamakan adalah firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita melihat pohon, ya, beberapa waktu yang lalu ada sesuatu terjadi di samping, ya, yang kena imbasnya siapa? Pohonnya, ya, ditebang. Pohon ini rantingnya, ya, mungkin satu pohon punya ranting ini ditebang. Satu hari masih terlihat lah daunnya masih hijau. 2 hari mulai layu. Berhari-hari yang terjadi
Ketika dia bilang kering dan dibuang, akhirnya dibakar. Kalau kita tidak melekat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, kita mempunyai hubungan, lama-lama memang mungkin terlihat masih berlabel Kristen, anak Tuhan dong, ya kan? Di KTP masih bilang Kristen, terlihat. Tapi sebenarnya sudah terputus. Karena apa? Tidak ada hubungan yang sebenarnya kepada Tuhan. Cuma terlihat masih hijau, ya. Lama-lama hubungan kepada Tuhannya tidak diperbaharui karakternya, ya, hanya terlihat di muka saja gitu. Lama-lama apa? Imannya, rohaninya layu. Kalau dia seperti itu terus, dia memberi makan kedagingannya terus, dia pemarah, dia mungkin iri hati, dia mungkin menipu sana sini. Akhirnya apa? Hidupnya kering, mati dari kebenaran firman Tuhan. Itu satu ranting perumpamaan ranting. Ya. Begitu juga kita bisa umpamakan seperti HP. HP yang mahal sekalipun, mau iPhone yang berapa saya nggak ngerti dia sampai sekarang ini. iPhone berapa gitu ya, luar biasa kan mahalnya, bisa 30 juta. Tapi pada saat dia tidak mempunyai koneksi ke listrik, dia tetap mati, tidak bisa digunakan. Jadi yang penting apa? Dia harus cari koneksi untuk dia bisa hidup, untuk dia bisa dipergunakan kembali. Bukan HP-nya rusak, bukan. HP-nya tetap HP yang termahal dalam bentuk yang bagus. Tapi pada saat dia lowbat dan tidak dicas, tidak dikoneksikan, tidak ada gunanya itu HP. Mau HP mahal sekali. Untuk itu iman kita juga seperti itu. Kalau kita tidak koneksikan terus kepada firman Tuhan setiap hari di dalam hidup kita, ya, meskipun susah untuk berdoa, kita disiplinkan diri kita untuk kita berdoa, tetap berdoa. Apalagi bisa membangun misbah doa, ya. Itu yang akan menghidupi, mengkoneksikan iman kita kepada Tuhan. Baca firman. Kita lebih senang lihat TikTok, Instagram, Facebook mungkin, ya, rajin, drakor, dibandingin baca firman. Itu pilihan bagi kita. Firman Tuhan aja bilang ada 2 jalan, lebar dan sempit. Yang mana yang kau pilih? Kita mau pilih yang mana? Kita mau terus kasih makan kedagingan kita, ya, untuk kita melihat berita-berita yang semakin hari semakin menakutkan, melemahkan iman kita, membuat kita khawatir nih kita nih untuk masa depan kita nanti. Ya, perang sudah terjadi gitu. Bagaimana kehidupan kita nanti ke depannya? Susah secara ekonomi. Ya, bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan hidup nanti? Ya, yang dilihatnya seperti itu. Yang dilihatnya hal-hal yang duniawi terus, bukan menguatkan iman kita. Kita boleh mendengar berita, boleh. Jangan sampai nggak mendengar jadi ketinggalan gitu ya. Tapi bukan itu yang kita fokuskan. Lebih banyak kita harus baca firman. Semua orang punya HP, saya percaya. Biarpun HP-nya yang nggak mahal gitu ya. Apa tuh? Oppo atau OVO gitu. Itu bisa ngedownload aplikasi Alkitab. Kalau kita bawa Alkitab kan repot ya, gitu. Tapi puji Tuhan kalau ada yang tempat kerjanya punya Alkitab, ya, dia bisa bawa gitu ya. Tapi di HP itu gampang, pasal kita tahu sampai sini bisa baca. Jadi ingat-ingat, nanti kalau saya seringkali kalau mau renungan itu suka berpindah gitu ya, mau cari ayat ini gitu. Tapi saya ingatin, saya sampai sini nih. Itu juga dengan firman Tuhan dari Bapak Gembala setiap hari. Itu kalau kita ikutin, itu
cerita yang sangat menarik loh. Kalau kita bisa baca novel atau kita bisa melihat film, ya, saya suka sekali nonton film. Kalau ceritanya bagus. Ternyata firman Tuhan juga kalau kita fokusin begitu. Latar belakang kita mengerti gitu ya. Itu akan menguatkan iman kita. Kita boleh melihat khotbah-khotbah hamba Tuhan, gak apa-apa. Kita jangan lihat siapa dianya gitu ya. Kita lihat firmannya. Jadi maksud saya, rohaninya kita yang lebih banyak kita kasih makan, jangan kedagingan kita. Kalau kedagingan kita, wah repot. Nanti yang ada iri. Orang punya apa? Oh saya kok belum punya. Gak percaya kalau Tuhan Yesus itu menyertai hidup kita. Kalaupun kita di dalam keterpurukan kita, kita percaya Tuhan tetap menyertai. Kalau kita tetap melekat, ya. Saya ilustrasikan lagi. Haus kan? Kalau kita haus nih, kita gini. Sekuat tenaga kita berusaha. Dapat gak kita minumnya? Akhirnya gak berkurang tuh. Tapi begitu menempel. Sorry ya saya ini. Menempel. Ya kan? Kita bisa merasakan air ini. Yang kita perlukan, kita haus. Untuk itu sesuatu yang memang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Ya, bukan dengan usaha kita nih. Ya, Tuhan hanya mau apa? Kita tinggal di dalam Dia. Dia tinggal di dalam kita. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-ranting. Kita adalah caranya. Ya. Kenapa kita mesti tinggal di dalam? Kita menempel, kita mesti menempel di pokok anggur itu. Ujian tadi juga mengatakan Yesus cinta kita. Kenapa Yesus mau kita nempel, melekat terus pada firman Tuhan? Supaya kita bisa memelihara iman kita. Kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Di dalam dunia ini kita bisa berbuah. Di dalam kita berbuah, kita mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, ya, boleh menerima Tuhan. Kita adalah suratan yang terbuka. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan aja, hidupnya tidak benar secara dunia, bagaimana kita bisa mengemban predikat anak-anak Tuhan sebagai orang-orang tebusan Tuhan? Ya, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Kita kasih lihat orang-orang, ini loh saya tebusannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati bagi saya. Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Gak usah pakai terlalu memaksa orang untuk ke gereja. Ya, siapapun, biarpun keluarga saya sendiri pun, anak mantu, saya hanya mengingatkan. Belajar takut Tuhan. Tapi urusan nanti kepada Tuhan, ya, sendiri-sendiri, nggak boncengan. Tapi kita tetap bertanggung jawab mengingatkan. Tetap pilihan ada di mereka sendiri. Mau bagaimanapun kita mengusahakan, ya, kalau kitanya sendiri tidak menjadi teladan, kitanya sendiri tidak tinggal di dalam kebenaran firman, kita nggak bisa apa-apa. Ya, karena apa di sini dibilang, di luar aku, kamu tidak bisa apa-apa. Oh mungkin kita bisa melakukan sedikit nih, enggak. Sama sekali kita tidak bisa berdaya apa-apa. Kalau kita di luar Tuhan, kita tidak melekat, kita tidak tinggal, kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Itu masalah kita banyak, ya. Makanya anak-anak Tuhan juga banyak yang bunuh diri, kosong. Sepertinya nggak ada yang bisa menolong. Saya susah nih, masalah saya banyak, utang saya banyak, padahal utang dibikin sendiri.
kalau jujur, oh Tuhan saya minta ampun, saya pasti bisa keluar dari masalah ini dengan pertolongan Tuhan. Berdoa terus, pasti Tuhan kasih jalan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hikmat kita. Terkadang kita di dalam kita menghadapi masalah, kita hanya perlu berdoa, membaca firman, berseru. Tanpa kita sadari Tuhan akan buka jalan, Tuhan yang bertindak. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, tanggung jawab kita tetap. Ya. Firman Tuhan terus mengingatkan kita. Ada pertanggungan jawab nanti di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup sekarang asal-asalan, tidak melekat, tidak menempel, tidak berfokus, tidak terhubung kepada Tuhan. Kalau nanti kita dipanggil, kita nggak ada Tuhannya gimana? Ngumpat ya. Halo. Tuhan Yesus sudah begitu baik ya untuk memperbaiki hubungan kita supaya kita tetap memperoleh hidup yang kekal. Tapi kita menyia-nyiakan, tetap hidup di dalam dosa. Sombong dosa, iri dosa. Artinya tidak percaya kalau berkat Tuhan itu sudah Tuhan sediakan sendiri-sendiri buat kita. Berkat Tuhan tidak akan pernah ketukar. Kebutuhan kita apapun yang mendesak sebagaimana adanya, Tuhan pasti menolong. Itu yang menjadi kesaksian di dalam hidup kita. Kita kan bisa bersaksi, Tuhan Yesus sudah menolong. Itu akan menguatkan, ya, menguatkan sesama kita. Bara api, dan banyak. Kalau dia banyak, baranya itu bisa jadi api gak? Bisa ya buat nyatet gitu ya. Kan ada apinya karena arangnya banyak. Menyala. Ya. Tapi kalau satu arang kita pisahin nih dari yang banyak itu, kita taruh. Yang terjadi apa? Pertama-tama apinya udah gak ada. Terus masih ada tuh percikan api dikit kayak bara-bara gitu. Tapi karena dia sendiri, lama-lama padam, mati. Itu juga kita. Kalau kita terus bersatu dengan Tuhan, kita tidak memisahkan diri dari Tuhan. Iman kita terus menyala. Kita tetap semangat mengikuti Tuhan sesibuk apapun kita. Ya. Jangan, oh saya nggak ke gereja dulu, saya sibuk, mau gosok. Saya suka, aduh Tuhan Yesus. Ke gereja berapa jam? Paling lama 1,5 jam di sini. Ya kalau di tempat lain kalau bisa 2,5 jam, 2 jam. Di sini cuma 1,5 jam loh. Kenapa itu bisa dilewatin gitu loh? Waktu itu nggak bisa balik. Firman Tuhan itu yang akan ditaburkan itu tidak bisa kita dengar seperti itu lagi. Tapi firman Tuhan yang diberitakan pada saat diberitakan kita ada, kita perlu. Itu memang kita perlu. Kalau kita tidak mendengarkan firman seperti HP yang tidak dicas, iman kita lama-lama mati. Satu kali saya nggak mau ke gereja, minggu depan masih ada. Ya. Dan 2 kali masih nggak mau ke gereja, masih ada kesibukan. Kalau nurutin seperti itu nggak ada habisnya. Kalau kita masih hidup, kita masih butuh. Bukannya kita nggak butuh ya, hal-hal duniawi kita butuh. Kita perlu untuk mencari secara finansial perlu. Tapi kalau kita belajar mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengutamakan kita. Tuhan akan menolong. Saya bisa bersaksi dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan dulu itu mengizinkan saya ada di satu titik yang sungguh-sungguh di bawah. Tapi saya terus pegang firman Tuhan. Saya nggak lari dari firman Tuhan. Saya nggak meminta dukun, nggak meminta ke siapa orang-orang pintar, enggak. Meskipun
biar mundur teratur tanpa berita. Hilang. Tuhan Yesusnya nangis, capek-capek ya, memberikan dirinya untuk disalib. Yang ditebusnya menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan. Begitu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar terus, kita tetap terus melekat kepada Tuhan. Kita mau tinggal terus di dalam Tuhan, ya. Karena apa? Memang itu yang kita butuhkan. Jangan pernah kita meninggalkan, kita melepaskan diri dari firman Tuhan, dari komunitas gereja, ya. Karena di dalam komunitas kita saling menguatkan. Kalau dia bersaksi itu artinya menguatkan, ya. Kalau kesaksian itu benar-benar memperkatakan Tuhan Yesus itu menolong, ya. Dengan iman percaya di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada yang mustahil. Tuhan izinkan kita sakit, Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, tapi Tuhan menyertai kita sehingga apa? Kita tetap kuat menghadapi semua itu. Kalau kita nggak ada di dalam Tuhan, kalau ada masalah kita tidak berdoa, yang ada apa? Iblis masuk nih ke pikiran kita. Kalau saya boleh saksikan kemarin itu, Pausen itu tangannya itu tiba-tiba nggak bisa diangkat, ngeplek gitu ya. Secara manusia takut gak? Pikirannya udah jelek, stroke ringan. Karena tiba-tiba, karena memang ada riwayat darah tinggi juga kan. Saya bukan menakut-nakutin Pausen, saya cuma bilang ini sepertinya habis bawa beras ya, yang berat 20 kilo. Mungkin tanpa sengaja agak kotak tapi nggak sengaja gitu, nggak ngerasa. Nah, setelah 10 menit dari itu benar-benar nggak bisa diangkat tangannya. Saya langsung berdoa, Tuhan Yesus tolong. Saya percaya nggak ada satu penyakit yang parah. Beri saya hikmat untuk menghadapi masalah ini. Masalah itu kan nggak lewat, nggak hilang. Masalahnya tetap ada kan, tetap sakit. Tapi kita akan diberi hikmat. Kita tidak takut, kita tidak khawatir yang berlebihan. Khawatir pasti ada, tapi tidak berlebihan. Begitu saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya berikan ke suami saya ini? Obat atau tindakan apa gitu? Tuhan kasih hikmat, diurut. Sampai saya kasih obat. Itu terjadi hari Jumat, kira-kira jam 12 siang. Maksudnya bilang, dikerik ya mami. Saya bilang ntar lagi, jam 12 nggak boleh dikerok. Karena peredaran darah lagi kencang jalanan, nanti kalau dikerok seperti dihambat, peredaran darahnya bisa, bulu darahnya bisa pecah. Jadi saya bilang tunggu, sambil saya kasih obat. Karena mungkin obatnya udah berjalan ya, dengan kemurahan Tuhan, sudah enakan gitu. Pagi-paginya nggak mau diurut. Nah di situ saya ngomong, bukannya saya mendoakan yang enggak ya, saya hanya mengingatkan harus diurut. Kalau nggak diurut kelamaan nanti sakit lagi, benar-benar bisa stroke saya. Karena memang seperti itu. Kalau sakit dibiarin, peredaran darahnya tambah tidak lancar, kelamaan uratnya kaku, stroke. Saya bilang harus diurut. Akhirnya diurut ke tempat yang biasa yang Floren waktu itu ada. Pulang sudah bisa angkat tangan. Saya bilang puji Tuhan. Saya percaya ini pertolongan Tuhan. Kalau kita ngikutin secara manusia, nggak berdoa, nggak minta tolong, wow, panik deh. Iya nih, bakalan stroke nih. Begini pasti menyalahkan, menghilangkan sukacita, damai sejahtera. Nah itu pentingnya kalau ada apa-apa, ya kita minta Tuhan pimpin. Keputusan apapun kita minta Tuhan yang pimpin.
Karena di luar Tuhan, di luar kita tidak minta pertolongan Roh Kudus, kita nggak bisa apa-apa. Tidak ada yang bisa kita perbuat. Hanya iblis yang mengintimidasi pikiran kita. Supaya apa? Kita lemah. Kalau kita lemah, iblisnya bersorak-sorai. Artinya kita apa? Kita kalah. Tapi kalau kita menyerahkan semua kepada Tuhan, kita tetap terhubung sama Tuhan, kita melekat terus. Mau apapun yang terjadi di hadapan kita, mau sesulit apapun, kita tetap melekat sama Tuhan. Kita berdoa, baca firman, berdoa, itu akan menguatkan kita. Betul. Sering kali saya rasakan seperti itu. Ketidakberdayaan apapun, berdoa, nanti Tuhan kasih kita. Tuhan yang memampukan. Bukan Tuhan menghilangkan masalah kita, bukan. Masalah kita tetap ada. Ya. Jadi kesimpulan dari Yohanes 15 ayat 1 dan 8, biar kita tetap terus menjadi ranting yang menempel kepada pokok anggur, yaitu kebenaran firman. Kita jangan di luar daripada Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kita datang ke gereja hanya duduk menemui bangku di gereja, tapi tidak ada rasa yang bisa membuat iman kita dewasa, iman kita semangat di dalam Tuhan. Kita mau belajar menghormati firman Tuhan. Jikalau firman Tuhan diberitakan, kita fokus. Tuhan kasih waktu 1 kali 24 jam. Taruhlah 8 jam kita, 5 jam, 6 jam kita tidur. Banyak waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke lah Rabu. Jadi kita ibadah cuma Rabu. Kamis, Sabtu, Minggu. Berapa jam? 1 jam, 1 jam, 1 jam. Di luar itu bebas. Mau pegang HP, pegang lah itu di luar ibadah. Begitu kita ibadah, itu HP taruh. Karena apa? Nggak fokus. Firman Tuhan ini apa nggak tahu. Sayang sekali ya melewati firman Tuhan. Yang berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan hanya Allah. Jangan melihat, oh itu boleh. Ya, saya nggak ada apa-apanya. Tapi saya mau dipakai sebagai alat ya Tuhan. Tuhan yang berkata. Dan kita semua mau belajar menjadi ranting yang selalu melekat, tinggal, menempel ya di dalam Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, terus terhubung, terkoneksi. Taat itu akan menjadikan kita taat, menjadikan kita terpelihara iman kita, tidak mendengarkan hal-hal yang melemahkan iman. Kita pegang. Pokoknya gini, Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat saya, menebus saya. Masa sih saya mau berbuat dosa lagi? Itu aja Bapak. Saya tetap mau tinggal di dalam firman Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi saya. Kebaikan yang kita lakukan itu bukan menyelamatkan. Buah-buah yang kita hasilkan tidak menyelamatkan. Tapi percaya dan tinggal tetap di dalam Tuhan, memelihara iman kita sampai garis finish, itu yang akan menyelamatkan kita. Pohon aja perlu dipelihara, disiramin. Coba gak disiramin, mati lama-lama. Begitu juga kita secara kerohanian kita. Dipupuk, disiram terus dengan siraman firman Tuhan, rohani itu akan memberi pertumbuhannya baik. Kalau pohon sudah bertumbuh baik, pasti akan berbuah. Pokok ranting yang akan menempel itu pasti akan berbuah. Jadi kita hanya perlu tinggal tetap melekat di dalam Tuhan, terhubung terus ya. Tuhan. Kita pernah dengar ya lagunya Yesus pokok dan kita caranya, kita nyanyikan lagu itu ya.
sekolah minggu. Yang versi lamanya, yang versi nada minor. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Kita ulangi lagi dari pertama. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Biarlah kita tetap mau tinggal di dalam firman Tuhan, melekat terus di dalam pokok anggur, yaitu firman Tuhan, sehingga kita boleh berbuah, mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, dengan kasih Kristus Ibu Gembala masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Kembali Tuhan mengingatkan kami untuk kami semakin melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami jauh daripada Tuhan, maka kami tidak akan pernah melihat segala pertolongan Tuhan. Ketika kami semakin dekat kepada Tuhan, ketika kami semakin melekat kepada Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak masalah, sekalipun ada banyak persoalan, bahkan mungkin kelemahan-kelemahan tubuh yang harus kami alami, tetapi kami ketika dekat bersama dengan Tuhan, maka kami tahu firman-Mu lah yang akan menguatkan kami, firman-Mu lah yang akan meneguhkan kami. Bahkan kami tahu Tuhan, ketika kami semakin dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kami satu kemampuan dan kekuatan di dalam Tuhan. Biarlah pada saat malam hari ini kami diajar untuk membuang segala kesombongan, untuk membuang segala keangkuhan hidup, untuk membuang segala keegoisan. Tetapi biarlah pandangan hara hati kami, hidup kami hanya tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Biarlah hidup kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk Ibu Leni atas segala firman-Nya. Kita dengarkan bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu malam hari ini Tuhan. Inilah saatnya kami Tuhan untuk bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mengucap terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah itu perintah di dalam hidup kami Tuhan, untuk menjalankan hidup kami Tuhan.
Tuhan Yesus, kami menjalankan persembahan Tuhan, berkat tangan-tangan yang memberi dan tangan yang tidak bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat malam hari ini. Amin. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok ada doa malam jam 7, kemudian hari Jumat ada ibadah Jumat Agung jam 8 pagi, kemudian hari Minggu, hari Sabtu ada doa puasa jam 11, kemudian hari Minggu kita akan adakan ibadah sertai dengan perjamuan kudus, ibadah Paskah, dan juga ibadah ulang tahun gereja yang ke-18, ya, sekaligus ulang tahun gereja yang ke-18. Mari kita dukung terus dalam doa agar gereja kita semakin maju, semakin luas untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah di dalam doa. Memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini. Anugerah dan damai sejahtera Allah dicurahkan bagi setiap kami, bagi rumah tangga, bagi keluarga, bagi pribadi lepas pribadi. Allah yang terus mengaruniakan segala kehidupan yang baik untuk kami taat dan setia dan terus membangun relasi terkonek dengan Tuhan setiap waktu, sehingga hidup kami mencerminkan kasih dan kuasa dari Allah. Setiap apa yang menjadi kepenatan hidup kami, menjadi kesulitan, menjadi masalah, Tuhanlah yang terus menguatkan dan meneguhkan kami. Pun saat kami sakit, kami lemah, Tuhan yang topang kami. Jamaah Bapak Juntak, jamaah Bapak Meran Sigalinggi, jamaah Opung Bonar, jamaah Ibu Maria, jamaah Bapak Diki, nyatakan kasih kuasa dan kemurahan Tuhan bagi mereka. Jam-jam ibadah kami sepanjang minggu ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memakai dan mengurapi kami para hamba-hamba-Mu, sehingga olehnya kami dapat melayani dengan sukacita, penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus memimpin menyertai kita
sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Kita latihan. Wanita.